Di sini saya akan membahas tentang mengenal jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Menurut Forrowson di dalam bukunya yang berjudul Computer Network: A Top-Down Approach, disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer, komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC tablet, dan perangkat penghubung, router, switch, modem, hub. Berikut gambar pengertian jaringan komputer. Syarat-syarat sebuah jaringan komputer. Untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat 4 syarat, yaitu: pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel atau wired maupun kabel atau wireless. 2. Terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. 3. Terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data, juga terdapat konten, teks, multimedia, maupun informasi hasil pengolahan data. 4. Terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama, scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diskalakan atau diukur disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. 2. Resource sharing, diartikan sebagai berbagai sumber daya. Dalam hal ini, berarti bahwa jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. 3. Connectivity. Connectivity memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer. Dalam hal ini, ke semua komputer dan perangkat, serta pengguna komputer itu sendiri juga dapat dengan mudah terhubung ke dalam jaringan komputer yang tersedia. 4. Reliability. Reliability memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Keandalan di sini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirimkan oleh pengirim atau sender akan sampai dengan baik di sisi penerima atau receiver. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan, jaringan komputer dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wired network. Kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Berikut jaringan komputer berdasarkan topologi. Definisi topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Macam-macam topologi pada jaringan komputer. Pertama, topologi bus. 2. Topologi star. 3. Topologi peer-to-peer. 4. Topologi ring. 5. Topologi tree. 6. Topologi mesh. Pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan di dalam model topologi pada jaringan komputer, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Kelebihan topologi bus sebagai berikut. Pertama, topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam terhadap jaringan komputer. 2. Topologi bus juga memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi lainnya di dalam jaringan komputer. 3. Topologi bus dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek atau jaringan komputer instan atau siap saji. 4. Kecepatan pengiriman dan pertukaran data pada topologi bus relatif lebih cepat. 5. Topologi bus memerlukan waktu yang relatif lebih cepat dan mudah di dalam penambahan jumlah komputer yang akan ikut bergabung di dalam jaringan komputer. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. 2. Topologi bus tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. 3. Pada topologi bus, apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan juga. 4. Pada topologi bus memerlukan adanya perangkat tambahan untuk koneksi jarak jauh, misalkan dalam bentuk repeater. Berikut topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data atau kolisian kecil atau tidak ada sama sekali. 2. Topologi star mudah diimplementasikan, cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server atau termasuk juga pada switch atau hub.
jika dalam bentuk perangkat penghubung jaringan. 3. Kontrol terhadap akses pada topologi star lebih aman dan andal karena terpusat kepada komputer server, atau dalam hal ini selain komputer juga dapat mencakup hub atau switch jika berupa perangkat penghubung. 4. Topologi star mendukung sifat skalabel pada jaringan komputer, di mana penambahan maupun pengurangan jumlah komputer SAN yang terhubung dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. 5. Topologi star relatif lebih fleksibel. 6. Topologi star mudah untuk diperbaiki dan dirawat atau maintenance, termasuk jika ada kesalahan atau gangguan. Kekurangan topologi star yang pertama, karena sangat bergantung kepada komputer pusat atau server maupun hub atau switch. Jika berupa perangkat penghubung, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat atau hub maupun switch pada topologi star akan makin besar juga. 2. Seperti poin pertama, maka ketergantungan yang sangat besar terhadap komputer pusat atau server akan berakibat buruk kepada kelangsungan hidup dan koneksi semua komputer klien di jaringan pada topologi star. Kekurangan topologi star. 3. Pada topologi star biaya jauh lebih besar, mengingat diperlukan kabel jaringan yang jauh lebih banyak. 4. Pada topologi star, apabila trafik jaringan padat, misalkan terdapat banyak pertukaran data antar komputer, yang mana semua lalu lintas data melewati komputer pusat atau server maupun hub atau switch, akan berakibat pada lalu lintas pertukaran data yang makin melambat. Berikut topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas sedikit membedakan dengan topologi mesh adalah pada topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antar peer di dalamnya dan bersifat fully connected. Kelebihan topologi peer-to-peer. Pertama, topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan, switch, hub. 2. Sesuai dengan poin pertama di atas, maka setiap klien atau peer pada topologi peer-to-peer dapat saling memberi file dan menerima file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 3. Topologi peer-to-peer relatif lebih mudah diimplementasikan adanya dukungan sejumlah perangkat keras dan perangkat lunak masa kini atau termasuk juga pada sistem operasi. 4. Pada topologi peer-to-peer biaya relatif lebih murah karena tidak diperlukan adanya komputer server maupun perangkat penghubung jaringan, switch, hub. 5. Topologi peer-to-peer tidak memberatkan komputer lainnya, sebab setiap komputer menyimpan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Kekurangan topologi peer-to-peer. Keamanan data. Pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. 2. Bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tidak dipakai. Berikut topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer, di mana setiap node terhubung dalam bentuk lingkaran atau cincin. Kelebihan topologi ring. Pertama, dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. 2. Dibandingkan dengan topologi star, topologi ring relatif lebih baik. Kekurangan topologi ring. Pertama, topologi ring memerlukan teknisi yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik, sebab topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif lebih tinggi atau sulit. 2. Topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya, sebab memiliki kepekaan tinggi terhadap adanya kesalahan di dalam konfigurasi maupun implementasi. 3. Sifat skalabel pada jaringan komputer tidak didukung penuh oleh topologi ring. Dilihat dari sulitnya mengembangkan jaringan dengan topologi ring ke dalam skala jaringan yang lebih besar atau luas. Berikut topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon atau tree. Kelebihan topologi tree. Pertama, topologi tree memenuhi salah satu sifat dan syarat pada jaringan komputer, yaitu skalabel. Ini berarti kita dapat menyesuaikan jaringan komputer kita sesuai dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tree ini. 2. Topologi tree sangat banyak diterapkan di beragam tempat karena bersifat skalabel dan lebih andal. Selain itu, sesuai poin pertama di atas, maka topologi tree ini mendukung jaringan skala besar hingga skala kecil. 3. Topologi tree mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan mudah diperbaiki jika terdapat permasalahan maupun kesalahan. 4.
topologi tree merupakan perbaikan dari topologi star, di mana kita dapat dengan mudah menambahkan lagi komputer sentral menurut sesuai keperluan kita. 5. Topologi tree mendukung koneksi point-to-point pada jaringan komputer. Kekurangan topologi tree. Pada topologi tree, potensi untuk terjadinya collision atau tabrakan paket data sangat besar. 2. Topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan atau maintenance pada skala jaringan besar. 3. Topologi tree memerlukan perancangan yang matang untuk mengimplementasikannya dalam hal penyediaan jumlah kabel jaringan, lokasi setiap komputer, dan lain-lain. 4. Pada topologi tree, apabila salah satu komputer sentral ataupun komputer root mengalami gangguan, maka komputer-komputer yang ada di bawahnya secara hierarki akan ikut terganggu. Berikut topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh atau fully connected. Dilihat dari keterhubungan antar komponen di dalamnya, jenis koneksi pada topologi mesh terdiri dari dua jenis. Yang pertama, topologi mesh fully connected. Topologi mesh fully connected memiliki ciri utama di mana semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain secara penuh atau fully connected. 2. Topologi mesh partial connected. Topologi mesh partial connected memiliki ciri utama di mana tidak semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain atau partial. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun jaringan komputer itu sendiri. 2. Topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukaran di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. 3. Topologi mesh aman dari imbas gangguan oleh komputer lainnya atau di dalam jaringan yang sama, sehingga mampu menjaga produktivitas dan layanan pada jaringan komputer. Kerusakan pada satu atau beberapa komputer dan jaringan tidak mempengaruhi komputer lainnya atau jaringannya secara umum. Kekurangan topologi mesh. Pertama, topologi mesh memerlukan tenaga ahli di bidang jaringan komputer, sebab proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana lainnya, misalnya topologi bus. 2. Topologi mesh memerlukan biaya besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer. 3. Secara umum topologi mesh tidak praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari maupun untuk penyediaan jaringan komputer secara cepat atau instan. Berikut jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Jaringan komputer bersifat skalabel, yaitu dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan. Berdasarkan cakupan lokasi geografis, jaringan komputer dapat diklasifikasi menjadi 4 kelompok. Pertama, LAN, kedua MAN, ketiga WAN, dan keempat internet. Yang pertama LAN. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi wired atau kabel, wireless atau nirkabel maupun kombinasi keduanya. 2. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km hingga 50 km. Wilayah jangkauan MAN dapat mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. 3. WAN merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN di dalamnya. 4. Internet atau Interconnection Networking. Keterhubungan antar jaringan merupakan jaringan komputer terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya.